Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asam karboksilat 12 MIPA 2 yang beranggotakan Ana Ramadhani, Khairun Nikmah, Rifa Ardianto, dan Subriyono akan mempresentasikan tentang pengenalan tata nama isomer dan reaksi asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat merupakan turunan dari senyawa alkana yang penamanya di akhiran A diganti dengan akhiran oat dan ditambahkan awalan asam pada penamaannya. Asam karboksilat terdiri dari gugus fungsi dan COOH. Misalnya asam propanoat. Propanoat terdiri dari 3C yang bernama propana dan ada akhiran COOH pada ujung gugus fungsi. Maka propana diubah menjadi propanoat dan ditambahkan asam pada depan propanoat, maka menjadi asam propanoat. Selanjutnya ada tata nama asam karboksilat yang dibagi menjadi dua, yaitu nama IUPAC dan nama trivial. Pada sistem IUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana dengan akhiran ana diganti oat dan di depannya ditambahkan kata asam. Dan rumusnya adalah RCOOH, yang dimana ini adalah nomor 1. Contohnya di sini ada asam 2-metilpropanoat. Kenapa bisa dinamakan asam 2-metilpropanoat? Karena di sini ada karbon, 3 karbon, yang dimana dalam alkana C3 itu melambangkan propana. Dan di sini ada COOH, yang dimana ini adalah alkanoat yang diaturannya nama alkana yang akhirannya ana diganti dengan oat, di propana diganti dengan propanoat. Di sini ada satu cabang yang dinamakan metil. Karena dalam rumusnya alkanoat adalah nomor 1, maka otomatis di sini adalah nomor 2. Dan cabangnya ada di nomor 2, maka dituliskan 2-metilpropanoat dan tidak lupa ditambahkan kata asam di depannya. Jadi asam 2-metilpropanoat. Lalu di sini ada asam 3-metilbutanoat. Kenapa dinamakan asam 3-metilbutanoat? Karena ada 4 atom karbon yang dimana dalam alkana karbon nomor 4 adalah butana. Dan di sini ada COOH, di mana COOH adalah alkanoat yang berarti alkana dengan nama belakang ana harus diganti dengan oat. Yakni di sini ada butana menjadi butanoat. Di sini ada satu cabang yang dinamakan metil, dan lalu karena alkanoat itu adalah nomor 1, maka otomatis ini adalah nomor 1 dan ini nomor 2, yang ini nomor 3. Karena cabangnya ada di nomor 3, maka dituliskan di sini 3, lalu ditambahkan kata asam di depannya, maka menjadi asam 3-metilbutanoat. Selanjutnya ada nama trivial atau nama lazim. Sama seperti alkanoat memiliki nama trivialnya sendiri, yaitu ada asam format, asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam valerat, asam kaproat, asam enantat, asam kapriat, asam pelargonat, dan asam kaprat. Yang pertama ada asam format. Asam format atau asam formiat adalah asam karboksilat yang paling sederhana dengan rumus CH2O2 dengan titik didih 100 derajat Celcius dan titik beku 8,3 derajat Celcius. Yang kedua
ada asam asetat atau asam etanoat atau yang biasa dikenal sebagai asam cuka. Adalah salah satu senyawa organik yang berada dalam golongan asam alkanoat dengan rumus CH3COOH, memiliki titik didih 117 derajat Celcius dan titik beku 16,6 derajat Celcius. Yang ketiga ada asam propionat. Asam propionat adalah asam karboksilat yang terdapat di alam dengan rumus kimia CH3COOH. Senyawa ini merupakan cairan bening dengan bau tengik dan menyengat dan memiliki titik didih 141 derajat Celcius dan titik beku minus 21 derajat Celcius. Asam propionat biasa digunakan sebagai pengawet makanan ternak dan untuk menghambat pertumbuhan jamur. Yang keempat ada asam butirat atau asam butanoat, disingkat BTA, adalah asam karboksilat dengan formula CH3CH2CH2COOH. Garam dan ester dari asam butirat dikenal sebagai butirat atau butanoat yang memiliki titik didih 163 derajat Celcius dan titik beku minus 7,9 derajat Celcius. Selanjutnya ada asam falerat. Asam falerat adalah alkil asam karboksilat rantai lurus dengan rumus kimia CH3CH2 3COOH dengan titik didih 186 derajat Celcius dan titik beku minus 34 derajat Celcius. Yang keenam ada asam kaproat. Adalah asam alkanoat yang berasal dari heksana dengan rumus kimia C6H12O2, memiliki titik didih 205 derajat Celcius dan titik beku minus 3,4 derajat Celcius. Biasa digunakan untuk pembuatan mentega, susu, dan krim. Yang ketujuh, ada asam enantat yang juga disebut asam heptanoat, adalah senyawa organik yang tersusun dari rantai 7 karbon yang berakhir pada gugus fungsi asam karboksilat dengan rumus C7H14O2. Ada asam kapriat. Asam kapriliat adalah asam lemak jenuh dengan rumus C8H16O2 dengan titik didih 237 derajat Celcius. Yang kesembilan ada asam pelargonat yang disebut juga asam nonanoat, adalah senyawa organik dengan rumus C9H18O2. Asam pelargonat adalah cairan berminyak tidak berwarna dengan bau tengik yang tidak sedap. Cairan ini hampir tidak larut dalam air tetapi sangat larut dalam pelarut organik. Terakhir ada asam kaprat yang juga dikenal sebagai asam dekanoat atau asam desilat dengan rumus kimia C10H20O2 dengan titik didih 260 derajat Celcius dan titik beku 31 derajat Celcius. Selanjutnya isomer. Isomer asam karboksilat disebabkan ada tidaknya cabang dan letak cabang. Rumus molekul C3H7COH dapat mewakili 3 isomer asam karboksilat. Yang pertama, asam propionat. Asam propionat adalah asam karboksilat alifatik rantai lurus dengan 3 atom karbon yang memiliki struktur CH3CH2COH dengan gugus karboksil (-COH) terikat pada atom karbon terminal. Asam propionat adalah cairan tidak berwarna dengan bau asam yang menyengat. Ia digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sebagai pengawet makanan, bahan baku industri kimia, dan dalam sintesis organik. Yang kedua, asam isobonat. Asam isobonat adalah asam karboksilat alifatik bercabang dengan 3 atom karbon yang memiliki struktur CH2CH-COH dengan gugus karboksil (-COH) terikat pada atom karbon tersier. Asam isobonat
adalah cairan tidak berwarna dengan bau asam yang menyengat. Ia digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk sebagai pelarut, bahan baku industri, kimia, dan dalam sintesis organik. Yang ketiga, asam metil asetat. Asam metil asetat adalah ester asam karboksilat, bukan asam karboksilat itu sendiri. Ia memiliki struktur CH3COOH CH3 dengan gugus karboksil terikat pada atom metil CH3 dan gugus metil min CH3 terikat pada atom karbonil C sama dengan 0. Asam metil asetat adalah cairan tidak berwarna dengan bau ester yang khas. Ia digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk sebagai pelarut, bahan baku industri kimia, dan dalam sintesis organik. Udah. Perbedaan sifat isomer ketiga isomer C3H7COOH memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda, termasuk titik didih. Asam propionat memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada asam isobutat dan asam metil asetat. Kelarutan asam propionat dan asam isobutat larutan dalam air, sedangkan asam metil asetat tidak larut dalam air. Keasaman. Asam propionat adalah asam yang lebih kuat daripada asam isobutat. Kesimpulannya, rumus molekul C3H7COOH dapat mewakili 3 isomer asam karboksilat, asam propionat, asam isobutat, dan asam metil asetat. Ketiga isomer memiliki struktur dan sifat yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas reaksi. Yang pertama, reaksi penetralan. Reaksi penetralan adalah reaksi kimia yang menghasilkan gas hidrogen jika senyawa tersebut direaksikan dengan spesi kuat. Dalam asam karboksilat bereaksi dengan NaOH akan menghasilkan garam dan air. Contoh, CH3COOH ditambah NaOH menuju CH3COONa ditambah H2O. Yang kedua yaitu reaksi esterifikasi. Reaksi ini pasti menghasilkan ester dan uap air. Cara inilah yang paling pas untuk membuat senyawa yang bergugus fungsi ester dari hasil pencampuran asam karboksilat ditambah alkohol.